Ini ya, kita bikinkan lagi videonya biar kalian jelas. Jadi yang mana batang primer, yang mana batang sekunder, yang mana cabang tersier. Cabang tersier ini sudah dipundasin pruning atau dipangkas ulang. Jadi kita dekatkan kameranya ya. Ini yang namanya batang primer yang mulai dari tanah sampai lekukan ini dianggap batang primer namanya, atau batang utama, batang ke-1 yang ditekukan sini, mulai dari sini ke ujung sini, ini namanya batang sekunder atau batang kedua. Jadi pohon anggur ini yang abadi hanya batang primer dan batang sekunder. Untuk cabang tersier, cabang tersiernya nih, ini yang namanya cabang tersier. Mata-mata tunas ini pecah, dia jadi cabang tersier. Ini jadi cabang tersier. Ini jadi cabang tersier. Jadi ini kita pelihara. Ini yang bakal kita buahkan nantinya di sini. Setelah panjang, nanti misalnya udah panjang banget, kita pangkas ulang lagi di sini. Jadi jadi yang tersisa hanya batang primer dan batang sekunder. Karena yang hanya abadi batang primer dan batang sekunder untuk pohon anggur ini. Kalau untuk cabang tersier ini silih berganti. Jadi begitulah untuk pemeliharaan anggur. Tidak bisa dibiarkan merambat kemana-mana. Karena kebanyakan kesalahan para pemula yang tanam anggur, anggurnya terlalu disayangi, tidak mau dipangkas, dan dia dibiarkan menjalar kemana-mana. Jadi disitulah kesalahan para pemula yang biasanya sering gagal membuahkan tanaman anggur. Jadi ini batang primer namanya, batang utama, yang ini batang kedua atau batang sekunder. Jadi ada sistem teralis. Kalau ini namanya sistem teralis. Kalau yang di sini atau itu namanya sistem para-para. Jadi bedanya cuma di atas. Dia di atas para-para. Kalau ini dia merambat di tali atau di teralis. Cuman sama saja primer sekundernya. Kalau cabang tersier ini nanti bakal jadi cabang tersier ulang. Nih, ini karena habis dipendasin pruning atau dipangkas habis, kita tumbuhkan lagi untuk bikin cabang tersier ulang. Jadi begitulah, mungkin mudah-mudahan kawan-kawan yang masih pemula paham. Jadi setelah mata-mata ini pecah ya kawan-kawan, tumbuh bagus. Ini kan ada beberapa nih. Ini ada juga, sama halnya dengan yang ini. Ini ada juga, ini ada juga. Jadi yang seperti ini kasusnya bagaimana? Kalau yang seperti ini nanti tumbuh besar, cari yang mana yang paling bagus, itu yang kita sisakan. Yang 3 ini kita buang. Ini kan ada 3 nih, 1, 2, 3, 4. Jadi misalkan yang ini yang paling bagus, yang 3 ini kita buang. Atau yang di bawah sini yang paling bagus, yang 3 ini kita buang. Jadi begitu untuk cabang tersiernya, jangan dibiarkan semuanya. Contoh kayak begini. Nih, ini ada 2 mata yang tumbuh. Misalkan ada yang tumbuh, keduanya yang mana yang paling bagus itu yang kita ambil. Kalau misalkan dua-duanya bagus, kita ambil yang di bawah sini, yang dekat dengan batang, yang di atas ini kita buang. Kita potong di sini. Sama halnya dengan yang ini. Nih, ini dua buting yang
pecah, misalnya dua-duanya bagus, kita ambil yang di bawah, yang dekat daun, yang di atas kita buang. Jadi begitu seterusnya. Ini kan ada banyak nih. Nih saya contohkan ya, nih kita buang. Nih, nih saya tinggal dulu. Jadi yang mana yang paling bagus nantinya? Misalkan yang di bawah sini yang paling bagus, yang di atas sini saya potong di sini nantinya. Ini batang sekunder ini kita batasin panjangnya 2 meter aja untuk panjang. Nih dari ujung sini sampai sini kita batasin 2 meter. Kalau untuk batang primer ini terserah saja mau tingginya 2 meter atau mau 1 meter atau berapa. Yang penting 1 meter lah yang sedang. Kalau misalkan mau sistem teralis, ini kan sistem teralis namanya. Kalau yang mau pingin cepat-cepat berbuah, tanamnya sistem teralis. Tapi kalau yang mau lama sedikit, itu sistem para-para, agak tinggian. Jadi mungkin begitu. Semoga paham kawan-kawan yang masih pemula. Nih, kita lihat lagi nih. Ini kan di sini ada 2 nih yang tumbuh. Dan di sini ada lagi nih yang mau tumbuh juga di bagian bawah. Jadi kita biarkan dulu yang mana yang paling bagus nantinya itu yang kita ambil, yang lain kita buang. Misalkan yang seperti ini nih yang di atas yang paling bagus, yang di bawah ini jelek, yang di bawah ini kita buang. Jadi satu buting cabang terser aja buat pembuahan nantinya. Nanti kalau sudah cabang terser ini panjang, kita batasi 1,5 meter atau 1,20 meter atau 15 buting daun. Ujungnya kita potes, jadi kita batasin. Nih sama dengan di sini nih, sama nih. Ini namanya sistem teralis. Kalau yang di sini namanya sistem para-para. Kalau sistem teralis ini dia arahnya ke atas untuk cabang tersiernya. Kalau untuk para-para begini dia seperti tulang ikan. Nih, seperti tulang ikan untuk cabang tersiernya ke kiri dan ke kanan. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kalau untuk sistem teralis dia ke atas untuk cabang tersiernya. Nih kayak begini nih. Ini cabang tersiernya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kanan kiri, kanan kiri. Nanti kalau sudah tua kita potong juga di sini, kita sisakan 1 mata tunas. 1 atau 2 mata tunas. Nanti dia bakal tumbuh lagi. Ini kan sudah bekas potongan nih. Nih, sini, di sini. Nih di sini. Bekas potongannya juga. Jadi begitulah pemahamannya untuk cara-cara tanam anggur buat kawan-kawan yang masih pemula. Karena kalau kita biarkan dia merambat, dia tidak akan berbuah. Meskipun dia berbuah, dia tidak akan banyak. Kalau yang mau pengen cepat-cepat berbuah ya begini sistemnya teralis.